Selamat bertemu lagi dengan Warung Kopi dalam episode Pengen Melek Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat gini hari saudara-saudara sekalian. Kenapa gini hari, Pak? Ini yang dengerin, soalnya kaset namanya juga dengerin, ada yang malam, ada yang siang. Kalau gue bilang selamat malam, yang dengerin siang bingung orang. Nggak percaya cuaca. Baiklah, saya memperkenalkan diri, nama saya Indro sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, biar kata belum kelar juga. Yang diberikan tugas oleh Pak RT untuk menerangkan masalah hukum-hukum yang ringan yang terjadi sehari-hari pada masyarakat Ujung Menteng di sini. Oh, jadi Bapak mau nerangin, ada Bapak dari Lembaga Bantuan Hukum, Pak? Bukan, saya mah mahasiswa hukum, Fakultas Hukum, bukan. Tapi ngomong-ngomong tahu ya LBH apa? Iya. Ya itu Lembaga Bantuan Hukum, LBH. Bener. Iya. Kalau ini, Pak? Apaan? LBH Lembaga Bantuan Hukum, Pak ya? Betul. Kalau BH ukuran L, Pak? Lembaga Bantuan Hukum LBH, saya udah seneng tuh Anda tahu soal itu. Iya, Pak. Cuman nggak tahan BH ukuran L, mak lo King Kong. Apa, Pak? Mak lo King Kong kali. Bapak marah kita bilang begitu aja. Iya. Baiklah, saya teruskan. Maaf tadi ada teroris. Teroris urusan BH. Iya, teroris urusan BH. BH aja. Jadi saya mau tanya sebelum diteruskan, Pak. Jadi lembaga bantuan hukum itu misalnya ya, itu suka membantu hukum. Betul. Jadi kalau hukum kita di rumah habis, kita bisa minta bantuan LBH. Itu Pak. Punya lemari bakal nyimpen hukum kali ya? Oh, ada pengantar ilmu hukum punya saya. Bukan, maksudnya LBH tuh Anda tidak tahu mengenai hukum. Iya. Ada sesuatu kasus yang perlu bantuan untuk masalah hukum itu, bisa datang ke LBH, Lembaga Bantuan Hukum, atau Posbakum. Posbakum itu adanya di pengadilan. Oh, di Pos pengadilan. Bantuan Hukum. Betul. Oh, nggak ada di warung, Pak ya? Nggak ada deh, ada juga di jalanan. Kemarin ini ketubruk mati 4. Nyeletuk. Di mana lagi, Pak? Di mana lagi, Pak? Ada lagi, terus di universitas, di Fakultas Hukum misalnya, ada Biro Bantuan Hukum. Oh, di anak sekolahan. Nah, betul. Ingat. Sama namanya orang bodoh nanya. Betul. Kalau orang bodoh nggak nanya namanya budak. Iya. Kan itu ada kata-kata mutiara ya, Mas ya? Apaan? Ini, malu bertanya sesat di kamar. Mas. Di mana-mana juga yang saya dengar malu bertanya sesat di jalan, Mas. Mau ini kalau sudah masuk kamar dikunci ceklek, nggak nanya bingung. Itu mah bukannya kesasar, itu memang sengaja. Baik. Jadi sebelumnya kita juga harus tahu mengenai hukum ya. Kenapa saya berbicara mengenai hukum, atau kenapa kita perlu sekali mengetahui hukum? Lu Bapak itu mau nerangin mau nanya. Sebelum nerangin kita nanya dulu. Oh, iya. Tahu? Ya, kira-kira saya tahu deh. Pernah dilelepin nggak, Mas? Hampir sering. Sumur saya dalam di rumah, Mas. Terus situ kalau saya lelepin nimbulnya kapan nggak tahu. Iya, marah lu. Habis kita prakata dulu dong. Baiklah, saya teruskan. Jadi kenapa kita mempelajari atau harus tahu tentang hukum? Karena negara kita itu adalah negara hukum. Ya, Pak. jadi Negara kita negara apa? hukum. Bukan negara Indonesia. Nah, Negara Indonesia, tapi artinya dilandasi dengan hukum. Oh, Ya, jadi di sini kita harus mengenal norma-norma hukum. Oh, ya. iya, Pak. norma hukum. Karena itu hukum itu harus kita taati, bukan ditakuti. Nah, di sini seorang suka salah. Jangan, hukum itu jangan ditakuti, tapi harus ditaati. Oh, nggak percaya. Kalau hukumnya kayak saya, orang takut boleh. Masa hukum kan nggak begitu? Pokoknya jangan salah kaprah. Orang itu suka salah tuh. Iya. Oke. Sebelum kita membicarakan lebih jauh, ini ada juga di sini pengantar mengenai undang-undang. Undang-undang itu artinya ketentuan-ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Oh, itu. Nah, itu namanya undang-undang.
lain lagi kalau ngundang-undang. Kalau ngundang-undang ente nyunatin, nah ngundang-undang. Lain. Kalau di Jawa undang-undang artinya awe-awe. Manggil namanya. Mas, Manggil ya. maaf saya nggak tahu, nggak ada penterjemah ya. Oh, iya. Maaf aja dah. Nah, tadi undang-undang, sekarang hukum. Hukum itu sebetulnya adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak. Nah, begitu. Susah, Pak. Hah? Susah. Ya bahasa hukum memang begini. Ya, betul. Saya tahu Anda memang sulit ngerti, tapi harus saya terangkan. Seenggak-enggaknya ngerti dikit dah. Oleh dan untuk masa nggak tahu. Memang wajahnya penuh kesulitan. Nah, gitu. Kelihatan memang. Jadi hukum itu kalau di kita ya bisa kita artikan walaupun ini tidak tertulis. Hukum itu suatu singkatan. Singkatan. Hukum itu terdiri dari kata-kata huruf-huruf HUKUM. Udah ngerti, Pak. Udah ngerti. Kalau LARI namanya lari. Iya benar. Ini HUKUM. Hukum. Iya benar saudara. Benar. Ntar untung gua nggak punya bodyguard. Baiklah. Hukum itu jadi terdiri dari kata-kata huruf-huruf HUKUM. Iya. Yang H itu berarti harus. U berarti utamakan. K keadilan. U untuk masyarakat. M. Jadi hukum adalah harus utamakan keadilan untuk masyarakat. Dalam arti yang luas, saudara-saudara sekalian. Yang bener, Pak. Bener deh. Jadi hukum mesti utamakan keadilan buat masyarakat. Iya. Asa ngerasainnya nggak pernah begitu, Pak. Itu nggak boleh. Harusnya begini. Itu kalau situ ngerasainnya lain. Iya, kadang-kadang adil, kadang-kadang kagak. Nah itu mah kali ini hitung aja apes. Ya. Nah, jadi kita harus benar-benar tahu, benar-benar hukum itu melandasi semua tingkah laku, tindak tanduk kita. Ya, ngerti nggak maksudnya? Ntar dulu, biasanya kalau saya tingkah laku, tindak tanduk saya dilandasi oleh jalan raya. Ini biasanya. Artinya tertanam di jiwa kita gitu hukum itu, ya. Tahu? Enggak. Emang saya juga udah mikir sulit untuk nerangin situ, Mas. Bener. Kelas 2 SD aja nggak lulus. Dia kelas 2 SD aja dulu naiknya ditendang sama sekolahan. Pantes, ya. Jadi semua segala sesuatu itu harus dilandasi dengan hukum. Kalau nggak percaya ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya, misalnya aja duit itu ada dasar hukumnya. Duit ini ada. Coba kalau nggak percaya itu baca. Ya, saya baca ya. Nah, baca. Barang siapa meniru atau Bentar dulu, Mas. Sekali lagi dari depan. Barang siapa meniru. Bentar dulu, Mas. Bacanya musinya barang siapa meniru dan memalsukan, begitu, jangan barang siapa. Ntar kalau ada yang nyautin barang saya repot, Mas. Iya. Oh, lah ini ya. Jadi ya pokoknya di situ ada, Pan. Iya. Ada. Barang siapa mengeluarkan dengan sengaja atau jadi nggak boleh. Iya, nggak boleh. Harus langsung aja. Itu makanya susah saya nerangin situ juga di kelas 2 SD susah. Tapi kan saya harus minta perlindungan hukum kan boleh. Oh, boleh, itu boleh. Justru itu saya di sini menerangkan, makanya jangan digodain gitu ya. Ya, jadi pokoknya yang pakai barang siapa itu biasanya itu yang mengenai hukum tuh. Kayak di kaset misalnya barang siapa memalsukan atau merekam ulang akan dituntut di muka hakim, begitu. Pokoknya kalau barang siapa itu berarti hukum ya? Iya. Suka ada pengumuman itu barang siapa yang kehilangan itu hukum bukan? Ya, iya termasuk. Heran nih, jangan disamain sama itu. Itu juga kalau di bis kemarin sedang ada tema, ini barang siapanya ketinggalan nih, woy. Itu mah lain lagi, sehari-hari itu mah. Ya. Oke, saya teruskan. Jadi hukum itu mempunyai onderdil. Sama juga mobil, kalau hukuman itu ada onderdil-onderdilnya, Mas. Iya. Hakim, jaksa, itu onderdil dari hukum. Ya. Jadi misalnya hakim, itu juga singkatan, bisa kita singkat gitu. Ya, kayak hakim. Hakim itu singkatan dari haknya ya. Haknya memutuskan hidup atau mati lewat pengadilan sudah tentu ya. Jadi gitu. Haknya memutuskan hidup atau mati gitu. Hakim.
Ya soalnya hakim pan, ente divonis 3 tahun penjara. Untung ente hidup. Coba kalau tok mampus ente. Nggak ada hakim yang begitu, nggak ada ya? Nggak ada. Itu hakim lagi selebor. Bukan, maksudnya ada hakimnya begitu lagi nepok nyamuk. Hakim lagi ngadil nempok nyamuk. Cepat, mampus ente. Oh, terdakwanya udah gemeter aja. Pak, saya nyolong ayam masa mesti mampus, Pak. Bukan ente nyamuk gitu. Iya, Hakim. ya. Banyak dah pokoknya. Nah, saat ente tahu, makanya Kalau hakim tadi apa, Pak? yang punya hak untuk menentukan hidup atau mati. Oh, menurut hak hidup sama. Kalau jaksa, kalau diajak nggak kerasa ya. Atau melendung. Bukan jaksa mah asal kata dari bijaksana. Oh, bijaksana. Diambil jaksanya doang, bi sama na dibuang. Gitu. Orang dulu mah orang Jadi bijaksananya sebelah sana. Kalau bijaksana sebelah sini, jaksi. Mas tadi waktu saya nerangin kemana Mas? Lagi nyeletuknya yang lain aja. Ada juga jagung. Ah, situ tahu nggak singkatan apa jagung? Jagung singkatan apa? Jaksa bingung. Jagung itu jaksa agung. Oh, jaksa agung. Ada lagi jagung muda. Oh, Ada. Jaksa Agung muda. Nah, bener. Pak, Pinter. sekarang saya tanya. Ya silakan. Kalau jagung berondong apa, Pak? Tahu marning nggak marning? Tuh jagung berondong. Itu mah lain lagi deh. Kali sama gitu. Ya. Iya. Juga dalam pengadilan itu kita didampingi oleh pembela. Nah, Jadi adil, didampingi suatu oleh- pengadilan itu adil sekali. Kita tuh juga didampingi oleh pembela. Oh, jadi walaupun kita didampingi salah. oleh ini ya, didampingi oleh jago silat, judo, karate gitu ya. Mas, udah pernah diadilin belum, Mas? Belum. Kira-kira mau nggak kalau saya vonis mati, Mas? Pak, kalau begini mah bawa aja ke Libanon biar ditabok PLO. Ya, saya teruskan. Jadi lain itu kalau yang itu mah bela diri, ini pembela, Mas. Nah, terus juga ada tertuduh. Udah jelas tahu dong kalau tertuduh, terdakwa, itu kan tahu ya. Belum tentu kalau tahu ya. Belum tentu. Tertuduh tuh orang yang dituduh ya. Ya, bener. Kalau terpleset, Kalau terpleset nggak sengaja kepleset. ya awalan ter kan artinya nggak sengaja. Nggak sengaja, iya. Kalau tertuduh berarti nggak sengaja dituduh dong. Oh, iya ya. Nah. Iya bener. Belum- Tahu ini mah dari dulunya. Kita mah Jelas. tibang baca aja pan. Terdakwa tidak sengaja didakwa. Iya bener ya. Benar. Iya. Nggak tahu ini mah dulu. Terjerembab. Kalau antara perbedaan awalan ter sama awalan dia aja lain. Kalau yang nggak sengaja misalnya tertiban, orang lagi liwat, tertiban pohon kelapa. Kalau ditiban, adik saya ditiban orang. Oh, kan namanya ditiban disengaja ditiban gitu. Nggak boleh itu mah nggak boleh. Ada hukumnya itu Ada nggak boleh. hukumnya, Lain nggak boleh ya. lagi nggak boleh. Jadi ditiban Ya? itu sama dengan dimbat ya. Ya dah, udah dah. Begitu. Nah, sekarang saya pengen tahu dong. Pernah dengar juga tentang hukum itu kan? Oh, banyak hukum saya dengar. Misalnya- Coba saya pengen tahu apa. Hukum apa ya? Hukum laut. Nah, ya itu masih termasuk dah. Masih Hukum termasuk laut. hukum ya? Ya, hukum laut itu hukum yang dibuat untuk mengenai laut. Itu ada militer, ada segala macam. Misalnya itu tuh kalau yang militer yang setahu saya nih, kapal selam yang melewati suatu negara harus ngambang, harus muncul dari dalam laut dan mengibarkan benderanya. Alah, Bapak salah. Oh bener. Masa ada kapal selam ngibarkan bendera tuh udah kalau muncul lah belakang. Gimana Bapak? Oh, benderanya basah ya? Dah benderanya basah. Oh iya. Iya, lu daripada celana dalam yang dikibarin, Pak. Mendingan bendera basah, nggak apa-apa. Kalau ini Pak, hukum pasung. Hukum pasung itu biasanya untuk orang gila. Untuk Bapak. Orang gila mah bukan kita, Pak. Oh. Ente gila. Iya. Jadi orang gila, tapi sebetulnya juga kasihan ya orang gila gitu. Mending kita kasihkan ke rumah sakit. Kita suruh rawat di rumah sakit. Iya. Yang bagus dipasung mah orang-orang gila yang bangsa gila harta, gila hormat, tuh, koruptor. Nah, Jadi itu. orang gila hormat gini terus di jalanan Pak ya. Tangannya di kepala terus itu. Nah, itu mestinya dipasung. Jadi bangsa koruptor. Tahu koruptor nggak? Koruptor. Pernah denger nggak?
Kalau situ mah biasanya kayaknya nggak pernah dengar koruptor. Traktor pernah dengar Mas? Ya. Koruptor tahu nggak? Oh, koruptor. Koruptor itu singkatan juga Oh, sebetulnya. singkatan apa tuh? Singkatan dari korban ulah pikiran kotor. Oh, koruptor. Itu mesti diadili. Itu. Pak, kalau Pasung koruptor aja. pengadilannya mahal nggak, Pak? Hah? Lama nggak, Pak? Oh, itu tergantung, ada klasifikasinya. Oh. Kalau klasifikasi ada, pokoknya ada dah hakim yang ngerti. Kalau kita mah belum jadi hakim. Soalnya kemarin saya ini kan gini, Pak, ya peristiwanya. Saya nyolong ayam. Ya. Ketahuan kalau situ mah bangsa yang nyolong ayam, kalau nggak nyolong dop mobil ketahuan. Itu nggak bakalan nyolong yang gede-gede aja situ mah. Iya, Cere. nyolong ayam, barang tak jual, regane 5.000. 5.000. Iya, iya. Ya, 5.000. Saya dihukum 2 bulan. Iya, itu mah pas dah. Terus cek baca koran besok Iya. Baca koran ada koruptor 10 miliar. Waduh. Dihukumnya 15 tahun. Nah, iya benar. Nggak adil dong, Pak. Tapi sebagaimana? Saya tak hitung-hitungan kok, Simpoa. Cipoa. Kayak hitung-hitungan wong Cina. Iya. Orang-orang udah pakai kalkulator, lu masih pakai cipoa aja. Kalkulator nggak bisa saya, wong itu nomornya kayak muncul dewek, bingung. Iya. Itu pakai Simpoa itu punya babaseng tak solong. Tak ngitung-ngitung ya. Kalau 10 miliar 15 tahun, tak hitung-hitung kalau saya 5.000 perak kok 2 bulan, mestinya saya 5.000 perak cuman 4 menit hukumannya. Mana ada hukuman 4 menit? Ya katanya mau adil. Ya itu kan ada ininya, perhitungannya lagi. Saya mah belum bisa ngitung. Kalau saya dihukum 2 bulan, koruptor mestinya dihukum kok dikit ya, priwe tak hitung dewek. Mestinya dihukum 3.333 tahun. Waduh, Nah iya dong kalau mau adil. bagaimana ngukumnya? Nah kalau udah hukum udah mati dikuburnya di dalam penjara. Jadi 3 abad kemudian 3.300 abad baru dibongkar. Zaman kombo kapan? Ya, moga-moga ente nggak jadi hakim ya. Susah bener. Ya. Ya. Nah, terus hukum apa lagi? Situ tahu? Hukum mati. Hukum mati. Iya. Ya, hukum mati itu bukannya itu termasuk hukuman. Hukuman, iya, jenis hukuman itu mah hukum mati gitu. Oh jenis hukuman ada hukum mati, hukum picis. Hukum picis mah udah nggak ada sekarang, jeruk mahal. Oh. Nggak ada, udah. Bener. Pak, Yo. bagaimana Pak kalau misalnya suami saya kawin lagi Pak? Wah, Biarin aja. Bu. biarin. Biarin aja. Sini namanya siapa ini? Hah? Sini penduduk itu, sini penduduk. Wah, Nah, nih anak-anak saya ya Partini. Iya, iya. Nebet, tak sekarang ngombong lah. Ini, Iya. Duk. Kenapa? Kenapa bojone kawin mana ya? Iya Pak. Oh, kalau suaminya kawin lagi, itu sekarang nggak bisa, Dek. Itu nggak bisa. Itu harus minta izin kepada istrinya dulu. Untuk kawin lagi baru boleh. Kalau nggak dapat izin nggak boleh, tidak sah. Nyolong deh. Kalau saya nandurin ya. Nggak boleh, ya. Kalau istrinya suaminya kawin lagi, kamu kawin lagi aja. Ngajarin yang Jangan diajarin yang enggak. Ini kesian lah ponakannya saya. Ya nggak boleh. Samino kok loh. Nggak boleh ya. Kesian. Jadi itu ibu boleh nuntut. Nggak boleh. nuntut. Suaminya nggak boleh kawin lagi. Tapi nggak apa-apa, cerai aja deh. Nggak boleh itu ya. Nggak boleh. Jadi Nggak, juga jadi kayak nggak boleh, kayak ya. masih sering terjadi kawin kontrak, itu nggak boleh. Jangan kontrak sewa aja nih. Salah ya. Salah, bukan. Jadi kawin kontrak itu nggak boleh. Kawin itu untuk selama-lamanya. Oh, ya. iya. Kalau bisa abadi lestari. Ya, tahu nggak? Pak, Tahu. kemarin saya mau kawin nggak boleh, Pak. Saya kenapa? datang ke kelurahan. Iya. Oh, bagian urusan perkawinan. Oh, belum cukup umur kali. Nah iya, saya nutup, Pak, saya mau kawin sama si Partini, saya bilang itu. Lo Partini dia kalau dikawin di sendiri. Kalau nang Jawa aran Partini kok nggak satu, banyak. Partini, Partijo, artinya Partina. Nah, iya. Iya benar. Barang apa kue? Nah, patipit kue pedus. Barang mau kawin, oh kamu belum cukup umur ya? Iya, nggak boleh. 17 tahun. Nggak boleh. Orang-orang yang belum cukup umur Iya. tidak boleh kawin sekarang mah. Oh, Ya. berapa nggak tahun boleh. sih, Pak? Untuk laki serendah-rendahnya 19 tahun.
Untuk perempuan serendah-rendahnya 16 tahun. Situ umurnya berapa? Umurnya 17. Tahan aja sampai 2 tahun ya. Allah, Pak. Wang saya tanya sama Wane saya pokoknya boleh kawin kalau kencingnya udah lempeng ya. Itu kok. Bukan itu maksudnya kalau udah dewasa. Oh, lu udah dewasa. Iya, nggak boleh ya. Pak, saya bantu dia boleh nggak? Gimana bantu? Umur saya 21 tahun. Saya kan kelebihan 2 tahun. Saya kasih dia. Daripada dia pusing. Oh gini aja gini, situ seneng bantuin dia ya? Iya. Seneng. Dia digebukin situ mau nggak bantuin? Juga ikut digebukin mau? Kalau bantuin gebukin sih seneng, Pak. Oh enaknya aja Jadi dong. 2 tahun lagi ya? 2 tahun lagi. Waduh, kok lama betul Pak, nggak bisa korting Pak. Bisa ada juga yang dispensasi itu diatur juga ada pengaturannya. Iya. Itu misalnya kecelakaan. Nah itu. Soalnya nang desanya saya 12 tahun udah pada boleh kawin, saya bareng ke kota mau kawin orang uli kepriwe sih dah. Nggak boleh itu sekarang mah nggak ya. boleh ya. Tunggu sampai 19 tahun yang perempuan umur 16 tahun baru kawin ya. 12 tahun. Gitu. Partini nembe umur 15. Setahun maning saya 2 tahun lagi ya. Nah iya tungguin aja 3 tahun. Ya, kok ngebet ya. Iya. Jadi gini Partini 15 tahun, setahun lagi boleh kawin. Iya. Kamu 2 tahun baru boleh kawin. Partini pasti kawin duluan. Nah itu udah kawin. Itu sama saya cinta pertama kok. Mana? Partini cinta pertama sama saya. Iya pertama diterima, yang lainnya ditolak ya. Ya oke saya teruskan. Yang lainnya mungkin ada ini. Hukum ini, hukum rimba. Nah hukum rimba tahu hukum Iya, rimba? Iya. Tahu nggak? Rimba ya hukum alas. Hukum rimba itu artinya siapa yang kuat dia yang menang. Nah itu misalnya di hutan ya. Iya. Hutan banyak binatang. Nah hutan ada apa aja? Coba. Ada gajah. Benar. Ada macan. Ada bener. Ada cacing. Cacing mah nggak usah jauh-jauh ke hutan, pinggir kali banyak tong. Ya cacing yang loreng nggak ada Pak. Ya terus ada apa lagi? Banyak binatang. Banyak kayu-kayu besar. Nah itu yang saya maksud, kayu di hutan. Ya. Itu misalnya nih ya hukum rimba. Hukum rimba. Misalnya ada pengusaha yang modalnya gede banget. Oh. Yo, gede modalnya. Wah dia doang itu yang nebangin itu. Oh. Nah, kalau rakyat situ mah tinggal ini aja memunguti batang dan ranting doang gitu ya. Cabang dan ranting gitu. Apes, Pak, ya? Apes gitu ya. Kalau hukum rendem Pak. Hukum rendem itu punyanya ibu-ibu, Pak. Itu di mana-mana juga yang direndam itu cucian. Nggak ada sekarang hukum rendemnya, Oh, Pak itu ya. hukum rendem hubungannya mungkin dengan hukum itu. Hukum rajam. Rajam aja. Ya, hukum rajam juga udah nggak ada di sini sekarang. Hukum rajam. Dia pergi kemana Pak? Dia ada di sini. Hah? Hukum rajam pergi kemana? Ke planet. Ya, ini mah orang ini saya perasaan saya susah bener ngomong sama dia nih. Pernah dipasung, Pak ya? Belum. Belum. Ntar ya. Terus. Hah? Hukum itu. Penalti. Penalti itu. Emang itu nggak termasuk hukum yang ini, hukum penalti ditanya. Aduh, Pak tahu kiper nggak kiper, Pak? Itu mah hubungannya sama itu. Penalti di mana-mana juga 12 pas yang setahu saya mah. Tapi itu tulisannya kalau penalti tendangan hukuman. Ayo, apa? Ya tendangan hukuman mah tendangannya narapidana, Mas. Iya. Ya pokoknya 12 pas saja kalau biasanya mau 12 meter apa 12 meter kalau nggak ada pokoknya dilangkain ya 12 langkah gitu. Gitu dulu Tapi saya waktu suka sering tuh tendangan itu. apaan tuh? Tendangan 12 cm. Oh itu mah nggak ada yang nonton, Pan. Nggak ada yang nonton, iya. Memang nggak ada wasitnya itu mah. Kalau hukum karma gimana Pak? Hah? Hukum karma itu masih iya kagak tahu hukum karma itu misalnya gini. Dulu nenek kamu nempeleng orang. Oh iya. Ya. Dulu nenek kamu nempeleng orang. Iya. Nah, sekarang kamu ditempeleng orang. Nah, itu hukum karma. Jadi, apa yang telah ditanam berbuah di kemudian hari, begitu. Oh, pantas tetangganya saya ada yang kena hukum karma, Pak. Kenapa tuh? Kenapa? Bulu keteknya nggak numbuh. Lu bisa begitu? Ya mungkin dulu neneknya tukang cukur. Bulu keteknya botak. Iya. Boleh jadi. Boleh jadi Iya. ya. Karma itu. Wah, Ya. banyak nih, Bapak. Sekarang Saya kemarin tetangganya saya Pak, saya mau tanya nih. Tetangganya saya itu di kampung saya dituduh merenggut mahkota. nah iya itu nggak boleh, berarti pemerkosaan itu, merenggut mahkota, tidak boleh. Wong apa wong tetangganya saya tidak merenggut mahkota, wong nenek-nenek itu belangkon lecek kok.
Itu mah simbol doang, mahkota mah simbol, ya. itu karena berharga ya. Itu Itu yang jangan direnggut sampai itu. diambil Ini. orang lain. Kenapa? Mah desa yang direnggut dia sih, bukan mahkota lagi. Udah di desa kan? Nah, ini mah susah. Iya. Susah kali itu mah. Ribet. Ya? Itu termasuk dalam perkosaan, itu nggak boleh. Ya? Ngerti ya? Itu ngerti Pak, kalau Nah. nggak ngerti meneng baik kok. Nah iya. Nah, oke begitu ya. Itu Ibu nunjuk tangan kenapa, Bu? Mau nanya? Ini Pak, saya mau tanya Pak. Heeh. Suami saya sudah 2 bulan ini nggak datang-datang. Oh, nggak pernah datang bulan ya, Bu? Lain ya. Oh. Bukan maksudnya nggak pernah pulang. Oh iya terus. Nggak pernah pulang. Barangkali udah kawin ya Pak. Jadi saya ngapain nih Pak? Oh, yang enak sih mojok aja, Bu, mojok. Gini Pak, bener tanya. Suaminya udah nggak pulang 2 bulan, terus dia tanya dia mesti ngapain sekarang. Ya ngapain kek? Belah ini kayu. Kalau Terserah. umpamanya suaminya tahu-tahu diam-diam kawin gitu, nggak bilang-bilang. Tapi Itu ya betul. diselidikin. Tunggu betul. Kalau Yang diem-diem kawin nerangin- betul. Yang nerangin sih itu apa saya, Mas? Saya kan pinter sedikit kan boleh dong. Boleh iya terus bagaimana? Oh, sampai lupa. Tadi diem-diem kawin kan? Iya. Kalau rame-rame berisik kalau kawin. Betul. Benar. Jadi begini Ibu ya, agar Ibu jangan resah, jangan gundah gulana. Tuh, ngomong Indonesia begitu tuh yang enak. Itu suami Ibu kalau misalnya sudah terbukti kawin lagi, itu Ibu boleh menuntut karena perkawinan itu tidak sah. Tidak melalui izin dari Ibu, seperti sudah saya katakan tadi kan. Nah itu nggak usah pakai. Oh emang begitu Bu. Tapi Jadi ibu perkawinannya on the hand ya. Oh iya on the hand di bawah tangan. Benar. Saya udah pernah lihat ada orang kawin di bawah meja sih soalnya. Kasihan Bu, ngene Partini. Orang yang Jadi- kawin di yang kawin di bawah meja mau undur-undur. Ya udah sabar aja, kalau suami kamu kawin, kamu relain aja. Nanti kamu ya kalau ada kesempatan ya boleh kawin. Bohong deng. Nggak boleh. tapi anaknya berapa, Bu? Baru 2. Baru dua. Baru 2 yang kelihatan, Pak. Iya. Yang nggak kelihatan ada kali 6. Anak ayam Baru maksudnya. 2. Ibu udah ini juga Kok ya. baru? Suaranya masih kecil tapi ininya udah 2. Asli. Ya biar kecil dia rajin, Pak. Maksudnya rajin nyuci. Iya benar. Saya senang kalau ada yang begitu nanya. Yang nggak ngerti boleh nanya. Siapa deh yang nggak ngerti misalnya ada kejadian sehari-hari tentang yang berhubungan dengan hukum atau undang-undang tanya ke saya. Saya, Pak. Nih, Mas, bener-bener nanyanya, Mas. Bener-bener. Dari tadi soalnya susah saya ngajak ngomong di situ. Emangnya saya hantu? Bukan. Itu untung ngomong sama saya. Kalau ngomong sama Muhammad Ali udah digebugin aja. Wow, emosi. Iya, ada apa-apa, Mas? Apa, Mas? Kasusnya apa, Mas? Kasus. Tahu kasus nggak, Mas? Kalau kakus tahu. Kasus sih Kasus itu jarang. persoalan. Oh, persoalannya. Iya. Begini, Pak. Apa tuh? Pada suatu hari, Hatta. Oh, Hatta ya? Nggak kayak cerita. Begini ceritanya, Pak ya. Saya pulang kantor, Iya. naik pituduk. Pituduk itu bahasa Indonesianya motor. Oh, sepeda motor. sepeda Iya, motor. terus. Supaya saya buru-buru sampai rumah, saya masuk jalan yang perboden. Dilarang masuk, dilarang. Saya masuk bledeng. Nah, sampai di dalam sana ternyata ada polisi 2 orang. Itu lagi ngopi gitu nyetop saya, Pak. Pripit. Terus? Itu kan namanya jebak, Pak. Aduh, nggak bisa. Bukan, Mas. Itu mah bukan ngejebak. Situ naik motor, ada perboden, Iya. masuk, Iya. Ya salah. Iya, bukan yang ngejebak, ente aja apa nemuin polisi ada di situ. Enggak, itu jangan ngerasa dijebak. Iya. Kan udah ada rambu-rambu dilarang masuk. Iya. Rambu itu udah berarti undang-undang, udah berarti polisi, udah harus ditaati seperti juga hukum harus ditaati bukannya ditakuti. Nah, itu. bukan Jadi begitu. nggak perlu dijagain polisi lagi, situ harus sudah taat. Oh, bukan begitu. Itu dulu polisi ya, zaman dulu polisi kalau saya ajak mojok gitu, Pak, halo Pak, gitu. Udah ngerti dia. Ini saya bilang, Pak, halo Pak, klepok ditampar saya. Wah. Itu nggak boleh, itu oknum yang tidak bertanggung jawab. nggak begitu. Itu zaman Akhirnya- dulu, sekarang mau udah nggak ada. Akhirnya saya ditilang. Iya harus tilang. Harus apa? Saya cari-cari pentil saya nggak hilang.
Tilang memang bukan pentil hilang, Mas. Apa? Bukti pelanggaran. Nah, itu. Mesti ngerti tilang. Nanti setelah ditilang di situ kan ada tuh misalnya bersalah karena melanggar rambu lalu lintas. Terus diajukan ke pengadilan. Nah. Di situ diadilin di sana begitu. Iya, akhirnya saya masuk pengadilan. Di pengadilan ada tulisan harap tertib, sopan dan tenang. Iya, harus tenang di sana mah, jangan sampai melawan hukum, melawan pengadilan jangan. Terus saya diem aja waktu ditanya hakim. Ditanya saya diem. Akhirnya saya dilempar palu, Mas. Betul. Itu mah kelewatan tenang, Mas. Kalau ditanya jawab kenapa? Pak, ini kan budak, Pak. Oh iya. Dia tenang karena nggak denger. Hakimnya nggak ngeliat, nggak tahu kalau dia budak. Hakimnya panas ditimpuk. Saya kan pas di belakangnya, dia ngeles, saya yang kena kok, Pak. Ya makanya hakim tuh selalu adil dalam menentukan. Makanya situ juga harus menghargai hakim. Harganya berapa kira-kira, Pak? Ya kira-kira bangsa goceng pernah dikalungin celurik belum, Mas ya? Ini dari tadi ngeledek aja. Loh, saya. bukan begitu, Pak. Nanti kalau sewaktu-waktu Jadi- saya kena kasus lagi. Jangan, nggak boleh begitu. Itu Anda mengajak berusaha menyuap, itu sudah boleh diajukan ke pengadilan. Anda berusaha menyuap. Itu salah lagi Anda. Waduh, nggak bakalan. Nggak boleh. Itu ada hukumnya. Kalau gitu kita nggak boleh ngomong anak itu. Lain, Mas, itu penyuapan lain. Udah goblok terus-terusan lu. Heran. Mas, betah amat jadi orang goblok, Mas. Nyuap lah kan, nyuapin kan dulangi itu bahasa Indonesianya. Nyogok, tahu nggak nyogok? Nggak boleh, itu ada hukumnya. Nggak boleh. Saya ada. kemarin pernah baca di koran. Apa tuh? Oh, kalau usaha penyuapan itu didenda kurungan 1 tahun atau 15 juta bayar. Nah, Oh, kalau nggak salah. iya. Baca. Iya. Baca, saya cuma baca, kalau salah ya maafin. Tapi saya demen sama dia nih. Saya Kadang-kadang- pinter, sekolah saya sampai kelas 6 SD kok. Iya, tapi saya seneng sama Anda tuh kadang-kadang bodoh, kadang-kadang pinter, kadang-kadang bodoh, kadang-kadang budek. Bohong, Pak, dia bukan kelas 6 SD. Kelas berapa tuh? Dia dulu kan jadi Pak Bon. Dia belajarnya naik pohon lewat jendela. Saya pernah masuk universitas Mana? di UI, Terus keluar lagi. kenapa? Mau di dalam nggak ada koran bekas, saya keluar lagi. Cari kulan Tukang koran bekas. Oh, itu Ya. lalu lintas jadi begitu, Itu Pak ya? persoalan lalu lintas itu. Perboden ya? Itu juga kita harus mentaati Tanda-tanda. rambu-rambu lalu lintas. Oh. Ngerti nggak? Nah, ini sekarang saya tes itu. Situ ngerti arti rambu-rambu lalu lintas nggak? Rambu saya tahu, Pak. Nah, rambu yang tanda-tanda itu Iya. sekarang saya tes coba. Rambu ya. S dicoret apa? S dicoret. Es dicoret artinya di situ nggak boleh jualan es. Bener situ, bener kalau di komplek orang gila bener. Saya ngerti, Itu Pak. apaan? Artinya S-nya salah nulisnya. Ya. Kok bisa begitu? Daripada dihapus, lebih baik dicoretin. Jakarta berapa S? Banyak sekali, Pas. Bukan, di mana-mana juga S dicoret dilarang stop. Oh. Nah, itu dilarang stop. Jadi situ nggak boleh stop di situ. Kalau mogok, Ayo dorong dulu ke tempat yang nggak ada S-nya. kalau gitu mogok ada tanda S-nya kita pindahin. Nggak boleh. Ya, itu karena untuk kepentingan umum. Nah, kita harus mendahulukan kepentingan umum. Ya, susah amat ngomong ya. Kepentingan umum daripada kepentingan sendiri. Oh, jadi. Nah, gitu. Kenapa saya mau nanya tentang coba. kepentingan umum? Iya. Tapi umumnya, Mas. Kenapa umum nggak dibaca Ayo. Bingung ya? Saya orang sampai mahasiswa saya sampai tingkat 2 fakultas hukum ya. Tapi kalau jawab situ nggak bisa melulu, saya heran. Nanyanya juga yang kira-kira jawabnya mesti manggil Isono Muhammad Ali. Biar gampar sekalian, Mas. Oh, itu rambu-rambu ya, Pak? Nah, Oh, kalau sekarang ini nih, P dicoret. kalau P dicoret artinya orang pitak dilarang parkir. P dicoret, orang pitak dilarang parkir. Oh, salah ya. Kalau gitu orang parkir dilarang pitak dong, Pak. Orang parkir mah terserah mau pitak, mau botak, mau gundul, mau gondrong, diserah, Mas.
Lah, itu nggak boleh, saya nggak boleh terus. Enggak, dicoret itu artinya dilarang parkir doang. Gitu, dilarang parkir biar kata pitak, biar kata botak. Oh Pak, nanya lagi, kalau yang gambar trompet itu apa Pak? Ya. Nah, itu artinya dilarang latihan drum band. Oh yang bener Pak. Dari tadi salah melulu, gue jadi ikut salah deh tuh. Itu artinya di situ, itu pasti di tempat yang trompet dicoret tuh, tanda Ya, trompet. bukan dicoret. trompet, selompret. Ya, udah bahasa situ selompret dah. Nah, trompet dicoret itu biasanya di daerah situ ada tempat-tempat yang memerlukan ketenangan. Nah, misalnya rumah sakit, ujian, terus apa? Masjid, terus gereja. Nah, tuh kalau rumah ibadah pokoknya ya. nah, itu. Jadi yang tidak bisa diganggu oleh suara-suara bising. Nah, gitu. Jadi kalau lewat situ misalnya ada nenek-nenek nyebrang, Ya. kita lagi nyetir terus kita keluar nih. Mbok minggir gitu. Enggak Mas, itu mobil Mas nggak pakai rem ya Mas ya? Ya pakai jangkar kali mobil itu ya? Iya, mobilnya dia memang nggak pakai rem, pakai jangkar, betul Pak. Iya terus? Wong dia supir mikrolet. Jadi kalau mau ngerem nih, keneknya di belakang megang jangkar gitu Pak, muter-muter. Kalau ada mau ngerem lampu merah gitu, jangkarnya lemparin tiang listrik, seret. Mobilnya berhenti krek Pak. Pada satu hari nggak ada tiang listrik, muter-muter ada nenek-nenek keseret. Ya, jadi itu rambu-rambu lalu lintas itu. Pernah lihat yang ada tuh gambar tempat tidur nggak? Rambu lalu lintas yang gambar tempat tidur. Di situ banyak orang jual mebel. Salah, itu tempat penginapan, tempat tidur. Tempat penginapan. Iya ya. Kalau itu Jadi- yang kayak apa namanya itu gambar kayak sarung yang klebet-klebet itu tanda KB di sebelah sana ya Mas. Bukan itu mah. Kalau yang ada tanda begitu ya, itu menunjukkan arah angin. Oh, mau ngomong kondom aja bingung. Takut. Bukan, saya malu sama Partini. Kartini nggak pernah pakai kondom. Bulannya anaknya banyak. Itu ya, jadi mesti tahu. Jadi jangan ngerasa dijebak. Kalau Anda ngerasa dijebak itu salah. Salah. Ya, jadi orang tuh jangan suka salah. Ya, Saya sih nggak pernah suka salah, saya sih suka mie goreng Pak. saya suka ampiang Mas. Pak, jangan diladenin Pak. Dia kalau malam jemua kliwon suka kumat. Terus, Ya. gambar sendok sama garpu. Nah, gambar sendok sama garpu apa coba situ Tunggu. tahu nggak? Hah? Situ tahu nggak coba? Gambar Ayo. sendok sama garpu artinya Wah, iya jarang makan. Nggak pakai coretan, ini cuma sendok sama garpu doang palang. Apa coba situ tahu nggak? Ayo. Silahkan sarapan kalau lewat pagi. Situ, menurut situ. ada rumah makan. Nah, itu bener kagak ya itu ya? Betul, ada rumah makan. Saya sendiri belum belajar. Ya bener itu, ada rumah makan di situ, dekat situ. Biasanya jarak beberapa meter dari situ ada rumah makan. Tapi gitu. iya. Ya. Terus yang gambar kemah, tahu nggak? Kemah apa itu Pak? Yang gambar rambu-rambu gambar kemah, tahu nggak? Apa artinya? Adanya di Binaria, nggak ada di sini. Bukan itu mah, bukan tempat Oh, bukan. di situ boleh indahoy. Bukan. Tenda kan? Bukan, di situ tempat perkemahan, misalnya pramuka, Oh. pencinta alam. Tukang telepon. Lain lagi. Itu mah tukang telepon mah Kalau berkemahnya saya di pinggir tanya, jalan. ada gambar itu gundukan dua kayak gini Pak. Kayak. Iya, coba apaan tuh? Apa gundukan dua? Hah? Di situ jual BH berapa dia? Bukan. Oh, bukan ya? Itu mah jalan turun naik. Oh, turun naik. Iya, jalan turun naik, ya kan? Oh iya. Jalan Ya Pak, turun terus naik. Pak lah. Terus. Ya? Ya. Nah, oke. Tadi Oh, kalau dari yang ini persoalan Pak, lalu lintas. jalanan masih jalan itu, kalau yang garis-garis apa namanya Pak? Di jalan itu. Yang tempat nyebrang? Iya. Itu namanya zebra cross. Nah. Pantes saya waktu ikut rally ke Afrika Pak. Saya pikir zebra cross Pak. Katanya zebra beneran, saya lindes Pak. Ya udah itu dah. Iyalah. Udah tahu dah Pak. Ini sekarang saya tanya hukum anu Pak. Hukum waktu saya SD ada Archimedes. Nah, hukum Archimedes ya. Iya. Hukum Archimedes sebetulnya bukan wewenang saya, tapi saya ngerti. Iya, Itu kan pernah sekolah, ilmu alam, namanya Iya. sekolahan kita mah udah tinggi, cuman ketinggian juga takut sambar geledek. Ya.
Hukum Oke, Archimedes. hukum Archimedes itu artinya kalau nggak salah ini ya, Iya, iya. kalau benda dimasukkan ke dalam zat cair, Iya. maka mendapat tekanan seberat zat cair yang dipindahkan. Nah, itu. Oh, jadi hukum Archimedes adalah kalau benda dimasukkan ke dalam zat cair, Heeh, mendapat tekanan seberat zat cair yang dipindahkan. Oh, Nah, sekarang saya mau tanya, Pak. Heeh. Kalau bendanya keluar masuk, Nah, zat cairnya acak-acakan apa itu, Pak? itu namanya hukum amburadul itu.